Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai uji chi-square atau chi-kuadrat. Uji chi-kuadrat adalah sebuah uji hipotesis yang dipakai untuk membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada data yang diamati. Chi-square bisa dipakai untuk menguji kebebasan atau independensitas, kemudian uji kesesuaian atau goodness of fit, dan untuk menguji normalitas serta homogenitas. Kali ini kita akan fokus pada uji kebebasan atau independensitas. Maksudnya di sini kita akan menguji dua variabel, apakah keduanya punya hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, pada LKM yang sudah kami kirim, di situ disajikan data mengenai tingkatan kelas dengan metode hitung yang mereka sukai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Jadi, HO di sini adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai. Sementara HI-nya adalah terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan hipotesis, yang harus dilakukan adalah memasukkan data ke dalam tabel kontingensi. Di sini tabelnya berbentuk 2 kali 3, maksudnya ada 2 baris dan 3 kolom. Misal, tingkat rendah yang menyukai Sempoa adalah 20 orang. Tingkat tinggi yang menyukai Sempoa adalah 10 orang. Total di bawah ini adalah total dari baris 20 ditambah 10, jadi 30. 30 ditambah 15, 45. 25 ditambah 20, 45. Sementara total yang berada di sebelah kanan adalah total dari jumlah kolom. 20 tambah 30 tambah 25 sama dengan 75. Yang ini 45, kemudian total di bawah sini adalah total keseluruhan dari jumlah baris dan jumlah kolom. Lalu kita mencari nilai frekuensi yang diharapkan atau FE. Rumusnya adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Misal, di sini mencari FE1. FE1 adalah kelas rendah yang menyukai Sempoa. Total barisnya adalah 30. Berarti 30 dikali total kolomnya adalah 75. Dibagi total keseluruhannya 120. Maka hasilnya adalah 18,75. Lalu FE kedua, kelas rendah yang menyukai Kumon. Total barisnya adalah 45. Dikali total kolomnya adalah 75. Dibagi 120. Maka hasilnya 28,125. Lalu FE3. Di sini kelas rendah yang menyukai jari matika. Total barisnya adalah 45 dan total kolomnya 75. Hasilnya 28,125. Lalu FE4 adalah yang ini, FE5 dan FE6. Kita cari. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini FE1, FE2, FE3, FE4, FE5 dan FE6. Nah, setelah ketemu FE-nya, kita masukkan FE ke dalam tabel. FO ini kan dari data yang sudah ada tadi. FE-nya kita masukkan ke sebelahnya FO. Di sini FE1 18,75. Berarti di sini 18,75. Lalu FE2 28,125.
Berarti di sini 28,125. Begitu seterusnya sampai dengan FE. Nah, jika FE-nya sudah masuk ke dalam tabel semua, maka kita jumlahkan 18,75 ditambah 11,25 sama dengan 30. Pastikan total antara FO dan FE ini sama. Lalu 28,125 ditambah 16,875, 45. Begitupun dengan total kolom 18,75 ditambah 28,125 tambah 28,125 hasilnya 75. Lalu total keseluruhannya juga harus sama. Nah, selanjutnya kita menghitung chi-square dengan rumus sigma FO min FE kuadrat per FE. Yang pertama, FO-nya kan 20. Dikurang FE-nya 18,75. Dikuadratkan lalu dibagi FE, yaitu 18,75. Karena ini sigma, berarti kan dijumlahkan semuanya. Ditambah yang kedua, FO-nya 30 min FE 28,125 dikuadratkan per FE 28,125. Lalu ditambah lagi dengan bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, begini teman-teman. Kemudian X kuadrat sama dengan 0,083 ditambah 0,125 ditambah 0,347 ditambah 0,138 0,208 ditambah 0,578. Maka hasilnya adalah 1,479. Lalu selanjutnya kita menentukan kriteria pengujiannya. Jika chi kuadrat hitung lebih kecil sama dengan dari chi kuadrat tabel, maka HO diterima. Sementara jika chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka HO ditolak. Chi kuadrat hitung adalah yang kita cari. Ini tadi, chi kuadrat hitung. Lalu kita tentukan chi kuadrat tabelnya. Yang kita perlukan di sini adalah taraf signifikansi atau alfa, yaitu 0,05. Ini didapat dari soal. Lalu DF. DF adalah distribusi atau degree of freedom dengan rumus baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Nah, barisnya kan ada 2. 2 dikurangi 1 dikali kolomnya 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2, jadi 2. Jika sudah ketemu taraf signifikansi 0,05 dan DF-nya 2, lalu kita cari ke tabel. Nah, ini ya teman-teman, jadi degree of freedom-nya 2, lalu taraf signifikansinya atau alfanya adalah 0,05. Jadi kita mendapat angka 5,99. Langkah terakhir kita bandingkan. Chi kuadrat hitung tadi 1,479. Lalu chi kuadrat tabel adalah 5,99. Chi kuadrat hitung lebih kecil sama dengan dari chi kuadrat tabel. Maka kembali ke kriteria pengujian,
Jika K kuadrat hitung lebih kecil sama dengan dari K kuadrat tabel, maka HO diterima. Jadi, HO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang digunakan. Demikian penyampaian materi dari kami, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.